Dia wes ben ayam. Orangnya lagi ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SPJ SPJ selaku Kepala Sekolah SD Urutan 1. Yang terhormat Ibu Setiani SPJ selaku dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika dan pengenalan untuk beberapa tersebut. Perkenalkan di sini saya adalah Siti selaku pembawa acara dan kegiatan seminar kali ini akan membawakan seminar yang akan dilakukan oleh Bapak Muhammad Iqbal Fakultan untuk mempersingkat waktu antara selanjutnya saya akan kepada Bapak Muhammad Iqbal Fakultan untuk terima kasih untuk kepada waktu. Yang pertama saya akan melaporkan laporan hasil orientasi bencana pengenalan nilai dan etika organisasi pemerintahan Kabupaten Semarang angkatan 10 tahun 2020. Perkenalkan saya mau berdoa. Saya berada di kerja sekitar 4. Langsung saja saya jelaskan untuk visi-misi sekitar 104. Yang pertama visinya sekolah yang beralam punya bersih, indah, ramah, berprestasi dan lingkungan. Untuk visi dari SD Laksana Nusantara itu mewujudkan sekolah yang memberi layanan pendidikan untuk mencapai peningkatan iman tanpa sikap dan perilaku. Yang kedua, melestarikan lingkungan sekolah sehingga tercapai sekolah yang sehat, bersih dan hijau. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekolah dengan melakukan perawatan rutin agar terhindar dari kerusakan. Yang selanjutnya, mengembangkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih dan sejuk. Cara kerja saya gagasan yaitu budaya positif, peduli kebersihan sekolah. Untuk identifikasi isunya dikurangkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh warga SD Laksana dalam menjaga lingkungan sekolah. Jadi mungkin masih dikurangkan kesadaran dari siswa-siswi, dari guru dan staf dan orang tua siswa juga dalam menjaga lingkungan sekolah supaya lebih terlihat bersih dan nyaman saat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Untuk yang pertama, pengenalan dan pembentukan kesadaran. Tahap kegiatannya yang pertama mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Jadi seperti lomba membuat poster tema kebersihan. Itu nanti kita akan dengan kebersihan dengan hal-hal yang kecil. Contohnya seperti menjemur sampah yang ada di ruang lingkup sekolah. Dan yang kedua, setiap kelas membentuk tim kebersihan. Itu tugas weekend saat pulang sekolah itu biasanya untuk guru kelas itu biasanya sudah membuat tugas weekend dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terus yang ketiga, membuat prioritas yang melibatkan siswa dalam menjaga kebersihan. Ini seperti kita
di hari Jumat itu ada Jumat Jaya, Jumat Bersih ya. Itu kita melaksanakan Jumat Bersihnya, membuat kelas atau tanaman yang kita laksanakan, membersihkan sama-sama yang ada di ruang lingkup sekolah SD Negeri 1. Untuk waktunya meningkatkan kesadaran yang partisipasi siswa, guru dan staf sekolah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi untuk yang tahap satu itu kita bisa meningkatkan kesadaran siswa, guru dan ruang lingkup di sekolah. Terutama yang kedua, pemantauan dan program. Tahapan kegiatannya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di sekolah dengan menggantinya dengan barang yang bisa dipakai ulang. Contohnya seperti botol minum. Itu biasanya kan kalau di kali itu kan biasanya siswa-siswi itu biasanya membelinya kayak es yang dibuat materinya dari plastik. Nah, jadi kita upayakan siswa itu membawa botol atau air minum dari rumah itu menggunakan botol. Yang kedua, memberikan pengajaran aula untuk kelas yang bersih dan kompaktif. Ini sudah kami laksanakan di SD Negeri 1 sejak di bulan Agustus. Untuk kegiatannya ada program klasifikasi. Jadi itu termasuk juga dijalankan dalam penilaian kebersihan lingkungan antara kelas dan lainnya. Untuk atau hasil kegiatannya, kegiatan bersih-bersih dilakukan secara rutin baik oleh siswa, guru maupun staf bagian dari sekolah. Jadi kita menerapkan kebersihan itu sebagai budaya di sekolah itu harus kita setiap hari. Contohnya apabila siswa melihat sampah yang ada di depan dia, kita usahakan mengambil sampahnya lalu dibuang di tempat sampah. Kita biasakan dari budaya terutama yang ketiga, pengembangan program berkelanjutan dan evaluasi. Tahap kegiatannya membuat dokumentasi program kebersihan dan menguploadnya di media sosial seperti YouTube, Instagram atau TikTok. Kita bisa memberikan contoh kepada rekan-rekan yang lain dari sekolah SD Negeri 1 itu sudah memberikan contoh atau budaya yang di lingkungan sekolah. Kedua, menguatkan komitmen dengan harus kualitas penghargaan dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang ini tadi sudah kita laksanakan sejak kampus di bulan Agustus dengan klasifikasi. Teman-teman jadinya membuat program penghargaan atau apresiasi bagi kelas yang konsisten menjaga kebersihan. Jadi di sekolah kami itu kita bedakan kelas rendah dan kelas tinggi. Jadi untuk kegiatan misal ada lomba kelas tinggi itu kita bedakan di kelas rendah dan kelas atas. Jadi bisa saling melengkapi. Untuk penerapan nilai berharapnya di tabel yaitu menetapkan standar kebersihan yang jelas dan memastikan bahwa setiap anggota komunitas sekolah tahu tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan. Jadi kita berdasarkan kepada siswa-siswi di SD itu rasa tanggung jawab mereka dan hal-hal yang kecil seperti tadi menimbun sampah yang ada di depan kita. Yang kedua, adaptif atau menerima dari siswa, guru dan orang tua mengenai kebersihan sekolah dan bersedia melakukan penyesuaian dengan kebutuhan. Yang kompeten mengelola program kebersihan dengan keterampilan yang baik seperti perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif dan evaluasi yang menyeluruh.
Selanjutnya kolaborasi menurut siswa dan serta untuk pengembangan kebersihan antar kelas yang melibatkan berbagai pihak seperti orang tua. Jadi setiap bulan itu di sekolah kami itu melaksanakan program juga terus kelas integratif. Jadi untuk kelas 1 juga belum kelas ada ya. Jadi kita sebagai guru juga berkolaborasi dengan orang tua bisa menyusun atau membuat kelas inspirasi dengan baik dan bagus. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan penerapan budaya yang lebih kebersihan di sekolah tidak hanya membawa dampak positif terhadap lingkungan fisik sekolah, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan karakter dan siswa. Jadi siswa itu mempunyai karakter yang bertanggung jawab, disiplin, dan peduli lingkungan. Dan itu nanti bisa membantu siswa itu dalam perkembangannya di prestasi siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada bagian ini. Terima kasih, saya berikan kasih. Terima kasih untuk pada sudah memaparkan materi presentasi. Untuk materi selanjutnya itu sesi tanya jawab, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih. Yang pertama Terima kasih. Kalau yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana sih peran guru dan siswa itu dalam sekolah sekolah yang menjaga kesehatan? mau langsung dijawab atau kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya akan bertanya sendiri. Untuk pertanyaan saya itu yaitu bagaimana cara Bapak untuk tetap menjaga sekolah dan lingkungan sekolah dan lingkungannya tetap bersih dan juga nyaman untuk para siswa. Terima kasih. Untuk Bapak Iqbal mungkin bisa dijawab waktu bersilakan. Yang pertama dari pertanyaan yang dibilang, terima kasih sudah berikan pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih dulu. Ya, sekolah yang saya jawab. Yang pertama itu guru berperan aktif sebagai teladan dan lingkungan. Sementara untuk siswa itu yang menjalankan perannya setiap hari, contohnya guru membuat sampah pada tempatnya, terus memberikan guru berperan sebagai teladan dan mendidik. Sementara siswa berperan aktif dalam sehari-hari seperti contohnya membuang sampah, membersihkan lingkungan di sekitar ruang kelas, membersihkan contohnya membersihkan toilet dan sebagainya. Mungkin itu dari bulan sebelumnya yang mau ditayangkan. Kemudian juga dari Pak Dilan itu Saya lagi untuk pertanyaan tadi adalah bagaimana cara Bapak untuk menjaga lingkungan sekolah dapat tetap menjadi bersih dan nyaman untuk para siswa-siswa. Terima kasih. ya, terima kasih Mas Dilan. Saya akan jawab. Yang pertama, kami akan terus program
di sekolah dengan program kebersihan dan kesehatan di sekolah. Setelah itu kita akan paparkan kepada siswa-siswi kita supaya siswa kita itu bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik, itu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Itu saja sebelumnya. Ada yang mau ditanya lagi? Terima kasih. Baik, bila tidak ada ditanyakan lagi dari teman-teman, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ibu Setiani waktu bersilakan. Jawabannya begitu. Padahal sebagai tugas tapi olahraga, penerapan kepada anak-anak di dalam kelasnya bagaimana? Kepada siswa dan kelas untuk kami dari BPJK itu di modul belajar juga ada tentang kebersihan dan keselamatan bagi siswa-siswi itu kita terapkan dalam pelajaran saat kita sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita terapkan kebersihan terlebih dahulu. Jadi kebersihan terapian kita jaga, jadi siswa-siswi itu pembelajaran itu bisa nyaman dan menyenangkan. Apakah Bapak juga membuat akses Sebelum pembelajaran? ya sudah Itu dilakukan setiap hari atau saat ini saja? dilakukan setiap pengajar. Setiap mengajar berarti bagaimana sudah punya Bapak. Ya, Jadi memang kita membuat modul ajar itu tidak hanya sekedar saat kita mendapatkan tugas-tugas seperti ini. Kita laksanakan atau kita buat setiap kali kita mau berangkat ngaji. Karena itu modal bisa panjuli. Modal kita adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran selain itu berarti kan dengan perangkat pembelajaran bukan modul saja, tetapi alat pada dengan sebagai olahraga dan alat-alat yang digunakan saat pada dengan mau pembelajaran itu berarti harus sudah siap dulu, gula besar, gula kecil atau lain sesuai dengan di hari itu yang akan disampaikan kepada anak. Apakah panjenengan juga menyesuaikan itu belajar taruh sehingga bisa karu diri? Wah ini aku rasa panjenengan belajar tak kayak gula beli seperti itu. Tidak ya, harus sesuai dengan modul ajar yang jadi perangkat pembelajaran itu harus sudah siap sampai nanti pelaksanaan direncanakan, pelaksanaan ada evaluasi untuk anak. Apalagi kalau olahraga itu kan evaluasinya tidak harus berada di dalam kelas, tetapi saat anak melaksanakan kegiatan itu sudah bisa melaksanakan evaluasi. Pak harus apa? Satu persatu semua anak selalu yang tidak itu sama ya, satu sekolah ya, satu sekolah kecuali kalau SD Induk, SD karena satu itu guru kelas olahraga ini berapa mas? 3. Nah, ini kemungkinan ya satu kelas 1 sampai kelas 6 harus ya kan? Kelas 1 sampai 6. Sebab apa? Kalau panjenengan itu sebagai olahraga terus tidak anak-anak ada yang tidak kenal
berarti panjenengan belum disukai oleh anak. Padahal kalau anak itu berhadapan dengan olahraga, namanya pelajaran olahraga, itu pelajaran yang paling disukai. Jangan sampai pelajaran disukai anak malah panjenengan itu sering keluar. Saat ini yang paling ya kalau saat ini sih malah lebih bagus kalau olahraga itu berada mendampingi anak. Pesan dengan lingkungan ya, olahraga ini soal berbudi ditinggal rokok, ditinggal duduk ya, tidak seperti itu. Karena anak itu paling suka dengan pelajaran olahraga ya, teman-teman harus memang betul-betul menyiapkan. Karena kalau saja di sini ada beberapa ya mas juga olahraga. Orang laki semua olahraga ini, yang perempuan cuma berkelas ya. Ya alhamdulillah. Kalau zaman dulu itu kalau olahraga itu hanya dikasih bola besar saja. Ada untuk pelajaran itu tidak hanya bola besar saja, bola besar, macam-macam bola besar itu apa, jenis bola besar itu apa, bagaimana, kalau pilih bola yang bagus itu bagaimana, apakah bola besar yang besar yang betul-betul digunakan untuk siswa itu bolehkan untuk kelas 1, kelas 2 tidak boleh. Kalau bola pas fase 6, kelas 1 dan 2 itu biasanya digunakan bola apa itu? Untuk permasalahan menggunakan bola plastik. Kenapa? Kalau kita menggunakan bola karet atau bola yang keras itu, takutnya kita bisa mencegah dari siswa-siswa. Jadi kita apalagi menggunakan bola plastik atau bola asli, kita menyesuaikan saja untuk setiap perbedaan masyarakat. Kalau bola yang besar yang terbuat dari karet atau yang di pasar. Untuk bola itu biasanya kita buat di pasar beli dan bisa kita terapkan. Tapi untuk warnaan, Iya, ya itu tetap di berat misalnya, walaupun kepada yang warnaan itu bola yang digunakan sangat di lapangan, biasanya kan mesti kenyataan sesuai kenyataan yang ada. Contoh saja kalau anak yang di kelas itu sudah banyak yang sudah senang volley atau balap yang tidak sepak bola. Itu kalau memang tidak dikenalkan dengan bolanya sebenarnya, itu nanti juga akan dia punya kesan yang berbeda. Untuk itu panjenengan sebagai guru kelas 1 sampai kelas 6 harus tetap mengenalkan bola yang betul-betul dengan lapangan dan bola yang panjenengan walaupun panjenengan sangat memberikan materi itu hanya tiruan ya, bola plastik, bola yang lain itu tiruan. Ada kan bola karet yang ringan yang tidak menyakiti anak? Ada ya, walaupun mahal ada ya, ada. Oh ya, yang bola tiruan yang itu betul-betul digunakan di lapangan kan bisa digunakan untuk kelas sesuai kelas. Terima kasih. Semoga panjenengan di kelas atau sekolah menjadi ibu yang disenangi oleh itu. Terima kasih. Selamat bergabung.
Baik, terima kasih Bu Suryani untuk masukan pada Bapak Iqbal. Untuk itu ini maka acara saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.